Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talkshow yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa Bincang Sehati, pernahkah Anda merasa kayaknya sulit banget ya untuk menghentikan aktivitas dengan gawai Anda? Nah, mungkin Anda sudah kecanduan nih. Anda butuh detox dari gawai atau gadget Anda. Bagaimana caranya dan apa manfaatnya untuk detox dari gawai? Nanti kita akan bahas pada topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih fun fact seputar bagaimana menjaga kesehatan mata dengan gawai kita. Oke, yang pertama adalah jaga jarak pandang. Jadi jangan terlalu dekat, pastikan jaraknya benar ya, paling tidak 1 meter gitu ya, atau ini akan membuat juga kita akan cepat lelah kalau terlalu dekat. Nah, pastikan jaga jarak pandang ini menjadi pilihan yang tepat untuk menggunakan gawai Anda. Tapi nanti kita akan konfirmasi juga dengan pakarnya. Oke, yang kedua adalah sering berkedip. Nah, kadang-kadang nih kalau suatu hal ada berita yang luar biasa ya di gawai kita nih, kadang-kadang kita sampai benar-benar serius lupa untuk berkedip. Padahal berkedip ini penting ya untuk bisa menghidrasi kembali mata kita. Nah, berapa lama waktu yang ideal untuk berkedip saat menggunakan gawai? Nanti kita akan tanya bersama pakarnya. Oke, yang ketiga, istirahatkan mata. Nah, kalau kita kadang-kadang mungkin sedang ada pekerjaan atau memang sedang menonton suatu hal video yang penting, yang menarik, ini bisa waktunya tuh lebih dari 1 jam. Nah, padahal setiap 20 menit sekali kita perlu beristirahat. Jadi jeda sejenak baru lanjutkan kembali. Nah, saat istirahat bisa memejamkan mata, bisa berkedip, atau kita bisa melihat atau memandang ke arah lain. Ini penting sekali. Nanti kita akan bahas juga bersama pakarnya. Oke, yang selanjutnya adalah atur tampilan layar. Nah, tampilan layar juga penting. Jangan sampai fontnya terlalu kecil atau terlalu terang juga layarnya. Kita bisa menggunakan juga ada mode untuk kenyamanan mata di dalam gawai kita. Nah, nanti kita juga akan bahas bersama pakarnya senyaman apa yang bisa kita setting dari gawai kita untuk mata yang sehat. Oke, selanjutnya adalah jaga kebersihan layar. Ini juga penting ya, kebersihan layar agar jernih juga layarnya. Dan kadang-kadang gawai itu sebenarnya ada loh yang bilang bahwa gawai itu lebih banyak bakterinya daripada flush di toilet. Nah, karena kita mungkin nggak sadar ya, tempel pegang kemana-mana, kita pegang handphone kita lagi atau gawai kita lagi. Jadi pastikan itu juga bersih, tangan kita bersih agar saat kita tiba-tiba mengucek mata tidak ada bakteri yang masuk di sana. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu bersama pakarnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas beberapa fun fact seputar bagaimana merawat kesehatan mata, terutama untuk pengguna gawai aktif. Nah, kali ini kita akan bahas bersama pakarnya. Sudah terhubung via sambungan Zoom bersama kami, yaitu Dr. Siska Kuswidiawati, SPM, MSc, spesialis mata dari Rumah Sakit Atmajaya. Langsung kita sapa. Halo Dr. Siska, apa kabar? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa Day TV dimanapun berada. Salam sehat ya. Salam sehat. Baik dok, kali ini kita akan bahas nih bagaimana merawat kesehatan mata untuk masyarakat yang sekarang nih pastinya mayoritas ini pengguna gawai aktif. Tiap hari nggak bisa lepas dari layar handphonenya, mungkin layar komputernya atau laptopnya ya dok ya. Nah, yang pertama nih dok, apakah benar kalau jarak pandang ini juga membantu kita untuk paling tidak merawat kesehatan mata kita lebih baik saat menggunakan gawai? Bisa dijelaskan dok, silakan. Ya, baik, terima kasih. Kita kadang suka kelupaan nih ya. Kalau misalnya kita melihat handphone, terutama handphone ya, jaraknya kadang kita tidak bisa tentukan jaraknya berapa, tergantung posisi. Kadang sambil tiduran ya, kadang sambil bersantai-santai sehingga kita lupa bahwa ada jarak tertentu yang membuat mata kita tidak lemah. Untuk handphone itu sama seperti kita membaca buku, tergantung fontnya yang kita lihat ya. Sehingga font yang di handphone itu jangan terlalu kecil. Ya. Kita sesuaikan supaya fontnya menjadi lebih nyaman. Jaraknya sekitar 33 cm, 30 sampai 33 cm. Sedangkan kalau laptop agak berbeda, laptop kan layarnya lebih besar, lebih besar, lebih luas ya. Sehingga jaraknya cukup dengan jarak setengah lengannya kira-kira 60 cm. Sehingga jarak antara laptop dengan handphone itu berbeda.
Mhm. Gitu. Baik, jadi kalau di gawai di handphone sekitar 30 cm, kalau di laptop ini bisa sampai 1 meter begitu ya Dok ya. Jadi memang tergantung juga fontnya ya. Kalau handphone kejauhan 1 meter juga pegel kayaknya ya. Oke, nah yang selanjutnya adalah sering berkedip. Ini yang sulit nih Dok, apalagi kalau kita lagi baca berita yang sedang hits gitu ya, atau video-video yang bagus banget, kadang-kadang kita nggak lupa berkedip. Sebenarnya berkedip itu fungsinya apa? Dan kalau bisa berapa lama sekali kita berkedip? Ya, kelihatannya berkedip itu hal yang mudah ya, tapi ternyata Iya. tidak juga. Ketika kita melihat sesuatu yang menarik ya, tidak hanya dengan handphone atau dengan laptop. Misalnya kita melihat sesuatu yang menarik karena kita lupa berkedip ya. Jadi karena kalau kita melihat dan tidak berkedip sehingga mata menjadi kabur. Berkedip-kedip akhirnya lebih jelas. Mengapa demikian? Karena air mata kita punya fungsi salah satunya untuk memperjelas bayangan. Dia memiliki refraksi ya, salah satu media refraksi yang membantu kita untuk menjatuhkan bayangan tepat di saraf. Sehingga ketika kita tidak berkedip, penglihatan menjadi lebih kabur. Nah sekarang bagaimana dengan orang pengguna gawai atau pengguna laptop? Iya. Rata-rata orang menggunakan gawai atau laptop melihat sesuatu yang bisa menarik, sangat menarik, atau sesuatu yang serius dalam pekerjaan ya, melihat angka atau huruf-huruf ya, sehingga konsentrasi kita lupa untuk berkedip. Sedangkan dalam 1 menit orang itu berkedip sekitar 12 sampai 15 menit. Nah, sehingga bisa dibayangkan kalau misalnya kita melihat laptop, kadang dalam waktu beberapa menit saja kita tidak berkedip. Itu yang membuat mata menjadi kering, mata menjadi merah, dan mata menjadi gatal. Sehingga seringkali keluhannya para pengguna gawai, pengguna laptop, atau pengguna komputer itu akan terasa matanya kering, gatal, merah ketika mereka menggunakan devices ya. Sehingga memang berkedip itu akhirnya harus diingat. Kita harus beringat untuk berkedip yang tadinya itu menjadi respon yang normal, respon yang biasa menjadi respon yang memang kita harus ingat untuk berkedip. Gitu. Karena ketika kita berkedip itu air mata yang ada di dalam kelenjar itu diperas ya, jadi air mata di kelenjar kita diperas sehingga dia melapisi permukaan bola mata kita. Kalau bola matanya moist atau bola matanya lembab dan ada air mata di situ, maka akan sangat membantu untuk menghindari kekeringan bola mata dan juga untuk mempertajam penglihatan. Baik, jadi memang berkedip ini penting, harus dibiasakan. Ini karena sangat-sangat membantu kita untuk menjaga kesehatan mata. Karena kalau nggak berkedip sampai lupa nanti biasanya mulai tuh ya perih, kering, akhirnya kemerahan. Nah ini jangan sampai terjadi, jadi harus ingat berkedip ya. Oke, selanjutnya adalah mengistirahatkan mata. Nah kadang-kadang kalau kita nonton film gitu ya Dok ya, ini kan durasinya 1 jam 30 menit misalnya, itu paling tidak seperti itu. Nah ini dalam jangka waktu sekian kayaknya sulit nih kalau harus istirahat. Aduh nggak seru, lagi seru-serunya di stop. Nah sebenarnya gimana nih Dok? 20 menit sekali katanya kita harus jeda. Berapa lama kita jedanya? Ya baik, karena kita tidak sadar juga ya kalau menggunakan device itu bisa sampai 5 jam. Film minimal ya durasinya 2-3 jam ya. Dan kalau misalnya bekerja untuk mengejar deadline, target bahkan bisa lebih lama dari itu, bisa 6 jam ya. Bahkan dalam studi yang saya lakukan itu bisa 3-8 jam non-stop orang berhenti menggunakan gawai ataupun menggunakan devices lain seperti komputer atau laptop. Ada waktunya kita memang harus sehat karena mata kita ketika kita melihat dekat, mata kita itu berusaha keras. Pertama, usahanya adalah dengan memposisikan. Ketika kita melihat dekat, posisi bola mata kita yang tadinya lurus, sejajar, itu akan lebih mendekat satu dengan yang lainnya. Ya, dengan mendekatnya kedua bola mata itu sehingga memudahkan kita fokus untuk melihat dekat. Yang berikutnya adalah daya akomodasi. Daya akomodasi itu daya dari seluruh otot-otot yang ada di dalam bola mata untuk memposisikan bayangan tepat pada saraf. Sehingga kalau itu berlangsung terus-menerus maka kita akan menjadi sangat lelah. Lalu berikutnya juga postur ya, postur tubuh kita juga menyesuaikan. Kalau kita melihat gawai atau melihat laptop, itu kita postur tubuh akan cenderung menunduk ataupun cenderung posturnya tidak ergonomis. Nah itu juga akan membuat kelelahan dari kepala, leher hingga postur tubuh. Nah ini yang mempengaruhi, sehingga yang perlu kita lakukan adalah setiap 20 menit sekali kita harus melihat jauh sejauh 20 feet atau 20 kaki. Kalau dimeterin kira-kira 6 meter ya, selama 20 detik ya, selama 20 detik kita mengistirahatkan mata kita.
sometimes pasien akan mengatakan, dok kalau lihat 6 meter, ruangan saya cuma 3 meter tuh dok. Atau ruangan kerja saya kan cubicle, jadi kira-kira ya cuma 1 atau 2 meter. Ya, bisa dengan melakukan memejamkan mata selama 20 detik, tapi jangan lupa melek lagi ya, takutnya memejam terus tidur. Jadi memejamkan selama 20 detik, setelah itu melanjutkan aktivitas seperti biasa. Dilakukan rutin setiap 20 menit sekali seperti itu. Sehingga itu akan menjadi mata kita akan relax, tubuh kita juga kembali dibersihkan dengan nyaman. Dan seluruh otot-otot baik itu di luar mata maupun di dalam mata juga dikondisikan istirahat dalam waktu hanya 20 detik saja. Baik, jadi setiap 20 menit sekali nih harus diingat-ingat, kita harus memalingkan pandangan kita dari layar ya dok ya, 20 detik kita lihat jarak pandang yang lebih jauh, ini untuk menjaga kesehatan mata kita. Oke, selanjutnya adalah atur tampilan layar. Nah, kadang-kadang ada yang orang lebih suka, saya sukanya terang biar jelas saya melihat apa yang saya baca di gawai saya atau yang saya tonton di POV saya. Nah, sebenarnya mengatur tampilan layar yang tepat itu berapa sih dok? Tingkat keterangannya atau memang fontnya juga ukurannya yang bisa terbaca dengan ideal oleh mata kita? Untuk pengaturan tampilan layar agak berbeda ya. Kalau laptop kita gunakan secara manual. Mungkin sampai saat ini sejauh yang saya tahu belum ada laptop dengan auto adjust untuk brightness-nya. Jadi biasanya manual dari user. Sedangkan kalau untuk handphone itu sudah ada auto-nya ya, otomatis. Sehingga kalau misalnya di ruangan atau ruangan hidup, dia akan adjust atau dia akan menyesuaikan menjadi lebih redup. Ketika di ruangan yang sangat terang, dia juga akan menyesuaikan kecerahannya jadi sangat cerah. Nah itu kalau misalnya ada otomatiknya ya. Tapi kadang untuk devices kita tidak ada itu, sehingga kita harus menyadari diri sendiri bahwa ini ruangan terlalu terang atau terlalu gelap, sehingga itu harus di-adjust. Ketika ruangannya redup, maka pencahayaannya pun disesuaikan untuk ruangan redup dengan diredupkan. Begitu juga dengan ruangan yang cerah, maka kita akan mencerahkan sehingga apa yang kita baca bisa terlihat. Itu membantu kita untuk bisa melihat detail di dalam device kita atau di alat media elektronik ya. Namun ada hal-hal lain yang kadang kita lupa, yaitu posisi kita dengan pencahayaan. Karena kita bekerja menggunakan komputer atau laptop, sedangkan di belakang komputer atau laptop itu adalah jendela ya, jadi cahaya langsung berhadapan dengan kita. Itu juga akan membuat mata tidak nyaman. 2 kali pencahayaan dari cahaya jendela maupun dari laptop. Dan juga untuk laptopnya sendiri, brightness-nya juga jadi kurang terang karena dengan adanya pencahayaan langsung dari depan kita. Ataupun langsung menghadap ke arah laptop, jadi menggunakan lampu belajar yang diarahkan ke laptop atau komputer, itu juga akan membuat tidak nyaman dan akan membuat kita menjadi letih. Sehingga kadang pencahayaan ruangan pun harus disesuaikan juga. Jadi tidak hanya pencahayaan di dalam devices kita atau alat media elektronik kita, tapi juga cahaya ruangannya juga harus menyesuaikan. Begitu. Baik, jadi memang kita harus menyesuaikan juga nih. Kita lihat juga bagaimana tingkat kecerahan atau pencahayaan di ruangan tersebut, kalau di outdoor seperti apa, jadi memang berbeda-beda. Dan pastikan kita merasakannya ini nyaman begitu ya dok ya, karena kadang-kadang kalau terlalu terang tuh bukan cuma mata kita aja yang terganggu, kadang kan sampai pusing gitu kan, karena terlalu terang dan kerja mata kita lebih berat. Oke, yang terakhir nih dok, jaga kebersihan layar. Nah karena handphone, apalagi nih ya, suatu hal yang digenggam, habis pegang apa, mungkin kotor gitu ya. Jadi sepenting apa sih menjaga kebersihan layar ini untuk kesehatan mata kita, dok? Ya, layar itu kadang kita nggak menyadari juga ya. Salah satu hal yang tidak kita sadari adalah layarnya itu udah baret-baret. Ya, layarnya udah baret-baret, tempered glass-nya atau misalnya covernya itu udah butek, itu juga tidak nyaman. Karena ada bayangan atau shadow yang berasal dari baret-baret itu ya, atau dari kotoran yang ada di permukaan, sehingga yang kita lihat objeknya menjadi tidak begitu jelas. Ketika objek tidak begitu jelas, sehingga kita membutuhkan effort lebih atau mendekatkan objek dengan lebih dekat, sehingga kita tidak menyadari kalau objek yang kita lihat lebih dekat itu membuat mata menjadi lebih lelah, karena akomodasi kita menjadi berlebihan. Nah, mata itu memiliki kekuatan atau kemampuan untuk melihat jarak dekat. Kalau misalnya kita melihatnya sangat dekat, maka kemampuan itu menjadi berlebihan. Juga berkurang ketika orang di atas usia 40 tahun ya,
Kalau di atas 40 tahun biasanya orang mau kacamata baca karena kemampuan konsentrasi jadi berkurang, sehingga objeknya diganggu. Nah, jadi untuk menghindari tersebut, maka kita perlu juga menjaga untuk kebersihan atau untuk kejernihan layar ya. Kalau misalnya udah barat-barat lebih baik diganti dan untuk dibersihkan, dan juga untuk higienitas ya. Kadang nggak sadar kita juga membawa handphone itu mana-mana ya, diletakkan di meja, kadang mejanya juga nggak bersih, kadang kita bawa ke kamar mandi atau misalnya yang lain-lain. Nah itu jadi tidak higienis. Apalagi kalau kita bawa tidur, kita membawa kuman keliling-keliling kemana-mana, sehingga itu juga menjadi penyakit ya buat tubuh kita ya, memudahkan kita untuk penularan penyakit yang sifatnya bisa disebabkan kontaminasi virus di objek ataupun di benda. Begitu. Baik, itu dia ya, itu tips dari dokter kita hari ini, semoga berguna untuk Anda di rumah. Dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali beraktivitas ya dok ya. Baik, pemirsa, nanti kita akan lanjut dengan tema kita hari ini, bagaimana mengatasi kecanduan gawai dengan detox gawai. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, dan kali ini kita akan membahas tema kita hari ini, yaitu mengatasi kecanduan gawai dengan detox gawai. Nah, untuk pemirsa yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, untuk membahasnya kita sudah terhubung bersama psikolog kita, ada Mbak Vinandita Utari, MPSI psikolog dari Prima Dita Consulting. Langsung kita sapa. Halo Mbak, apa kabar? Halo Mbak Dita, alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabarnya di sana Mbak? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, hari ini kita bahas tentang detox gawai nih. Nah, kalau detox gawai, detox gawai berarti ada masalah yang harus diperbaiki, yaitu tadi kecanduan si gawai. Nah, sebenarnya kalau kita bahas tentang kecanduan gawai, kenapa ya seseorang bisa sampai begitu edik dengan gawainya? Oke, kita bicara tentang kecanduan, itu kondisi psikologis di mana seseorang itu memiliki dorongan yang begitu kuat, terobsesi terhadap suatu benda, saudara, atau suatu jenis zat tertentu ya. Jadi, dorongan itu membuat perilaku muncul, gangguan psikologis secara perilakunya muncul, seperti perasaan yang ingin dia lakukan berulang-ulang. Jadi punya obsesi ya, obsesi biasanya disebut dengan obsesi kompulsif ya. Jadi ada gangguan yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, dikaitkan dengan gawai berarti dia punya ya, atau orang tersebut memiliki cenderungan untuk melakukan kegiatan yang sama setiap hari secara berulang dengan gawainya. Nah, apa yang membuat seseorang jadi kecanduan gawai terus gitu ya? Apa sih yang membuat, berarti ada sesuatu yang menarik di situ. Nah, seperti gawai ya, gawai kalau kita bicara ada handphone, laptop, TV misalnya ya, segala sesuatu yang berlayar itu kan menimbulkan hormon dopamin, hormon-hormon kebahagiaan. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang berlayar itu tadi, sehingga ketika senang, kita yang tadinya mungkin hanya mau cek surat saja gitu ya, atau mau teks seseorang, mengirim teks seseorang, tapi pada akhirnya kita lupa diri dan lupa mengkontrol diri sendiri. Pada akhirnya kita buka aplikasi yang lain. Nah, baik. Ini sepertinya sedikit terputus ya, tapi kalau tadi saya bisa rangkum bahwa makin lama memegang gawainya. Nah, sudah terhubung ya. Jadi akhirnya terus-menerus keinginan untuk melakukan kegiatan yang berulang dengan gawainya. Nah, kalau bicara tentang gawai, siapa sih sekarang yang nggak pakai gawai? Bahkan anak-anak saja sudah pakai gawai nih. Dan memang menuntut mereka untuk menggunakannya dalam waktu yang cukup panjang. Apa kategorinya atau batasannya? Kalau kita lihat ini kayaknya saya sudah kecanduan. Saya sudah di luar batas dalam penggunaan gawai saya. Apa Mbak kira-kira, mungkin bisa dijelaskan? Ya,
kategorinya ya, tanda-tanda ya. Tanda-tanda seseorang sudah kecanduan. Yang pertama adalah dia sudah mulai merasa cemas kalau tidak sedikit pegang gawainya ya, atau tidak sedikit melihat layar tabnya atau laptopnya atau televisi misalnya. Kemudian lagi yang pertama merasa cemas, yang kedua adalah dia tidak bisa mengkontrol gerakan tangannya ya. Jadi ketika dia sedang diam gitu ya, dia mungkin akan mengetuk-ketuk jarinya, akan ada sesuatu yang dia merasa hilang, ada sesuatu yang hilang. Jadi karena ada cemas, ada kekhawatiran, ada rasa tidak enak, sehingga ada anggota tubuhnya yang dia goyang-goyang, entah itu telapak tangan atau badan gitu ya, sehingga itu akan menimbulkan rasa cemas semakin tinggi. Kemudian tanda berikutnya adalah sudah mulai kehilangan fokus dan kontrol dirinya. Ya, tadinya saya mau apa ya, terus kok yang saya ambil ini ya, misalnya tadi saya mau nulis, mau ngambil pulpen, tapi kok saya ngambilnya justru buku, atau saya ngambilnya penggaris misalnya yang tidak berkaitan. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dia kuasai, sehingga konsentrasinya batas, kemudian juga ada kefokusannya mudah teralih, mudah terdistraksi oleh lingkungan, kemudian lagi itu akan mengganggu pekerjaan dan akan mengganggu juga kalau anak-anak itu ke dalam pendidikan, ke dalam dunia sekolahnya. Nah, sehingga ketika dia sedang tidak menggunakan gawainya, selain rasa cemas, kalau pada orang dewasa mungkin rasa cemas, rasa tidak enak, ada sesuatu yang hilang. Tapi kalau pada anak-anak dia bisa menjadi uring-uringan, bisa marah ya, atau bahkan yang lebih ekstrim lagi adalah temper tantrum ya, terjadinya temper tantrum pada anak-anak. Misalkan dia menjadi menyerang orang lain, dia menjadi membantah pada orang tua, atau dia melakukan perilaku agresif lainnya seperti menyakiti diri sendiri ya, atau dia mukul-pukul dirinya sendiri. Itu yang menjadi lebih ekstrim lagi. Wow, luar biasa. Jadi bukan cuma akhirnya kalau kecanduan tuh merugikan waktu kita saja ya Mbak ya, ternyata banyak hal loh. Bahkan kita bisa tidak fokus, bahkan bisa kadang-kadang kita melakukan gerakan-gerakan yang di luar kontrol kita. Sering lupa apa yang mau kita lakukan, dan bahkan untuk anak-anak efeknya juga luar biasa. Apalagi kalau anak-anak ini sudah kecanduan dari usia yang sangat dini, begitu ya Mbak? Iya, betul sekali Mbak. Oke. Nah, lalu apa dong dampaknya kalau kita nggak membereskan nih, kita nggak benar-benar sadar bahwa banyak loh orang yang nggak sadar kalau dia udah kecanduan dengan gawainya. Kadang-kadang mungkin kita punya tamengnya, ini memang kerjaan saya tuh dengan gawai, saya memang harus terus memeriksa gawai saya gitu. Nah, bagaimana kalau dia tidak sadar? Ya. Kalau tidak sadar berarti nanti lingkungan juga bisa mengingatkan. Nah, bagaimana sih caranya supaya saya tahu nih kira-kira kayaknya saya sudah di luar batas penggunaan gitu ya. Yang paling mudah adalah kita lihat jam ya, lihat jam mulai jam berapa saya menggunakan, lalu saya bisa melepaskan gawai saya, atau saya bisa selesai di jam berapa. Jadi dari situ kita bisa lihat, oh ternyata saya sudah cukup lama ya menatap layar atau menggunakan gawai saya. Misalnya, oh saya sudah misalnya 2 jam, 3 jam lebih mungkin saya pegang terus gitu. Itu kita untuk langkah awal seperti itu, kita tahunya bahwa oh kayaknya saya sudah kelewat batas gitu ya. Nah, ini juga bisa kita mulai terapkan juga ke anak-anak. Kalau misalnya memang dia di dalam sekolah misalnya, harus mungkin ada sekolah online, jadi berilah jeda-jeda waktu. Ini berlaku juga untuk anak yang lebih kecil. Kalau untuk anak yang lebih kecil kita bisa pakai patokan waktu di 30 menit ya, 30 menit melihat, 20 menit istirahat. Namun untuk anak-anak yang di usia sekolah dasar, dia bisa menggunakan 1 jam ya, atau satu sesi pelajaran biasanya 45 menit sampai dengan 1 jam. Setelah itu diberikan waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit untuk istirahat sebelum masuk ke sesi berikutnya untuk memegang gawai berikutnya lagi gitu. Kadang-kadang ada pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak bisa dilepaskan. Nah, bagaimana dengan orang dewasa? Tentunya orang dewasa sudah bisa punya kontrol diri yang lebih baik lagi. Nah, sehingga kita sudah bisa mulai membatasi. Misalkan, bikinlah jadwal dari yang termudah, dari bangun tidur yang tadinya mungkin merasa bahwa
oh kok kayaknya kalau setiap baru melek, baru bangun langsung pegang gawai ya gitu ya. Nah itu mulai kita batasi. Jadi misalnya kita bisa mulai atur jadwal dari mulai bangun tidur, kita tidak memegang sama sekali, tapi kita mungkin bisa misalnya mandi, sarapan, baru mulai kita pegang. Nah buatlah jadwal misalnya, oh ya saya akan membuka itu setiap jam 7 pagi, karena kemungkinan dari malam akan ada berita-berita yang masuk yang saya terlewatkan gitu ya, atau saya harus membalas pesan. Jadi cobalah membuat jadwal. Kemudian masuk lagi sampai di ketika waktu tidur adalah hindarkan memegang gawai, karena semakin kita sering memegang, hormon dopamin semakin meningkat. Nah, kenapa begitu? Karena tampilan yang ada di layar memang diciptakan untuk membuat orang menjadi merasa tertarik dengan adanya suara-suara, ada lagunya, ada cahayanya, ada warna-warnanya. Nah, itulah yang membuat orang menjadi lebih semakin bahagia atau happy. Gitu. Nah, ini yang nanti akan caranya adalah kita dengan mengurangi, dengan detox sosial media, dengan cara kita membatasi akses. Gitu ya. Jadi yang dibatasi adalah caranya, ya. Caranya adalah dengan membatasi akses. Membatasinya adalah sejauh yang kita upayakan untuk diri kita sendiri. Misalnya saya hanya untuk sementara waktu, atau saya membatasi untuk permanen. Nah ini kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Baik, jadi kalau memang sudah tidak bisa lagi dikendalikan, kita juga bingung harus apa ya. Kayaknya saya selalu scroll aja nih, tanpa saya tahu sebenarnya saya mau lihat apa. Karena terus tertarik dan terus terpacu dan terpicu gitu ya untuk bisa terus melihat. Nah, kira-kira kayaknya butuh detox. Detoxnya seperti apa nanti akan dijelaskan setelah jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang detox gawai. Nah bagi pemirsa di rumah yang mungkin ingin bertanya terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @kaifamily. Oke, masih bersama dengan psikolog kita, Mbak, masih bersama kami? Iya, oke. Ya, Mbak Dika. Mbak, tadi sempat Mbak sendiri menyinggung tentang detox gawai. Nah, kalau bicara tentang detox gawai ini, kalau kita bicara detox dulu deh ya, detox itu sebenarnya apa sih secara psikologis yang bisa diartikan? Apakah detox ini membersihkan atau benar-benar meniadakan atau menjeda? Jadi sebenarnya detox yang dimaksud ini seperti apa, Mbak? Oke. Pengertian detox adalah menangkal racun gitu ya, menangkal racun, membersihkan kotoran. Jadi dibilangnya detox, proses pembersihan. Betul. Jadi detox itu adalah proses pembersihan. Jadi kalau kita kaitkan detox media sosial berarti adalah proses pembatasan akses terhadap media sosial. Pembatasan akses ini kembali lagi setiap orang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ada yang merasa bahwa karena sudah saking candu berat, maka saya perlu untuk membatasi secara permanen ya, atau saya membatasi baru belajar gitu ya, baru belajar membatasi, jadi saya membatasinya secara bertahap. Nah, pembatasan akses ini sangat penting untuk dilakukan agar kita bisa meriset lagi hormon dopamin yang ada di tubuh kita, kerja otak kita itu bisa diriset ulang lagi. Artinya kita akan tata ulang kembali nih yang tadinya mulai kecanduan karena kita sudah melakukan atau sedang melakukan detox media sosial, nanti kita bisa jadi lebih fokus lagi. Artinya adalah kalau kita sudah mulai mencoba bertahap dengan membuat jadwal atau dengan disesuaikan dengan kebutuhannya, dengan kepentingannya gitu ya, baru nanti kita bisa masuk ke dalam proses penyembuhan itu sendiri yang bisa kita lakukan sendiri sebetulnya. Baik, nah kalau kita bicara tentang detox media sosial atau sebenarnya detox gawai, kadang-kadang orang
mengecek mungkin pesan yang masuk, dia saking itu sudah jadi rutinitas, apalagi selama pandemi gawai itu jadi alat komunikasi utama gitu ya untuk sebagian besar orang. Apa dong Mbak yang harus dilakukan? Kalau memang masih menggunakan gawainya, apakah media sosialnya harus kita uninstall? Mungkin seperti yang sekarang sering dilakukan juga ya, saya hiatus untuk beberapa waktu, saya off dari media sosial untuk beberapa waktu. Apakah memang sampai harus menguninstall atau masih cukup dengan kesadaran kita saja untuk membatasi waktunya? Oke, kita bisa cara pertama kita bisa sesuai dengan alat ya. Jadi misalnya kalau saya kerja, saya sebagian besar waktu saya bekerja adalah menggunakan laptop, maka di laptop saya tidak ada aplikasi media sosial. Oke. Jadi saat waktunya bekerja, memang saya betul-betul fokus untuk bekerja. Nah, itu cara pembatasannya bisa dengan seperti itu. Yang kedua adalah dengan misalkan aplikasi memang adanya di handphone misalnya ya. Nah, itu dia akan pakai jadwal atau di unmute ya, maksudnya di mute ya, notifikasinya di mute ya. Ya, notifikasinya dimatikan supaya tidak terganggu gitu ya, tidak terganggu. Atau memang kalau dia sudah tidak bisa sekali, betul-betul untuk sementara waktu off dulu dari media sosial atau memang dihapus dulu dari media sosial untuk aplikasinya dihapus untuk waktu. Tapi kembali lagi ketika orang baru belajar pada umumnya belajar dengan bertahap. Ya, karena segala sesuatu yang sudah terpola, yang sudah terbiasa dilakukan ketika itu harus diambil atau harus dihapuskan gitu ya, harus dihilangkan dari kehidupannya, itu pasti akan merasa sangat di awal akan jenuh, akan berat, akan merasa mungkin bisa jadi stres dianya, tapi dilakukanlah secara bertahap, itu akan lebih baik. Jadi misalnya sebelum dihapus total gitu ya, mungkin dimatikan dulu notifikasinya. Nanti kalau sudah bertahap, sudah mulai bisa menyesuaikan diri dengan tidak ada notifikasi tersebut, baru kita hapus dari aplikasi tersebut. Jadi penggunaannya disesuaikan dengan alat. Kalau memang sedang bekerja, berarti di laptopnya tidak ada aplikasi. Kemudian kalau memang kita mau menggunakan media sosial, seperti tadi saya sampaikan bahwa secara bertahap kita dari handphone kita, kemudian lagi kita bisa pakai pengatur waktu. Jadi jadikanlah misalnya saya mau mengecek media sosial saya gitu ya, hanya kalau saya sudah selesai bekerja. Jadi seperti bikin reward sendiri, bikin reward buat diri sendiri, reward kecil. Jadi misalnya, oke, kerjaan dari pagi sampai siang sudah selesai. Boleh dong jam istirahat siang, mungkin 10 menit, 15 menit bales-bales, atau mungkin bales komen orang misalnya gitu ya. Atau mau sekalian nanti selesai kerja gitu, selesai kerja di sore hari. Tapi yang perlu dihindari adalah ketika mau tidur. Sebaiknya mau tidur itu tidak memegang lagi handphonenya atau tidak menatap lagi layar gawainya. Baik, jadi memang akan ada masa adaptasi penyesuaian juga nih ya. Pasti kita akan sedikit tersiksa karena biasanya sudah bentar-bentar megang gawai, bangun tidur lihat gawai, sambil makan bahkan lihat gawai. Nah, ini apakah perlu ada distraksi agar ada pengalihan, agar kita tidak terus terpacu untuk bisa memegang atau menggunakan gawai kita? Iya. Jadi yang biasanya mungkin melihat berita atau apa dari media sosial gitu ya, atau merasa takut kehilangan berita nih, sedikit-sedikit cek media sosialnya. Nah, kita mulai bisa beralih dengan misalnya membaca buku, mencari informasi dari media cetak misalkan ya, atau melakukan aktivitas lainnya, misalnya seperti olahraga, melakukan kegiatan yang selama ini mungkin dia tinggalkan, yang tadinya suka berkebun, kemudian dia tidak berkebun lagi misalnya, dia melakukan berkebun, atau dia sekedar jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau dia pergi nonton misalnya bepergian lah, artinya bepergian rekreasi, tapi tidak lagi dengan gawainya sendiri gitu ya, artinya tidak menggunakan handphonenya lagi, sehingga dia bisa mengatur waktunya tersebut untuk dialihkan ke kegiatan-kegiatan yang lebih positif, terutama misalnya kalau di akhir pekan. Nah, mungkin kalau di hari Senin sampai dengan Jumat kita masih bisa disibukkan oleh pekerjaan, masih bisa disibukkan oleh kegiatan sekolah, mungkin belajar gitu ya. Tapi kalau di akhir pekan banyak waktu luang supaya bagaimana nih supaya tidak dikit-dikit pegang gawai lagi gitu ya. Nah, kita bisa alihkan ke kegiatan-kegiatan yang lebih menarik ya, apakah outdoor activity gitu ya, melakukan kegiatan outdoor, berekreasi bersama keluarga, atau seperti tadi membaca buku, melakukan hobi yang sudah lama kita tinggalkan, itu juga bisa dilakukan. Baik,
ini menarik sekali ya. Memang perjuangannya luar biasa, apalagi yang memang sudah sampai kecanduan gawai. Jadi harus semangat kalau bisa kita cari aktivitas yang bisa mengalihkan kita. Aktivitas yang menarik atau hobi-hobi kita yang dulu kita lupakan karena sudah ada gawai. Oke, Mbak, sebelum kita lanjut lagi, ini ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram dari @kinanti. Pertanyaannya, saya pernah mencoba menonaktifkan akun media sosial Instagram saya, namun hanya bertahan 2 hari saja. Setelah itu saya aktifkan kembali. Sebaiknya detox media sosial itu harus sampai berapa lama ya supaya dikatakan berhasil? Terima kasih. Silakan Mbak. Nah, jadi 2 hari tiba-tiba kayaknya udah nggak bisa nih, nggak tahan, harus diinstal lagi. Jadi sebenarnya detox itu yang ideal dikatakan bisa bekerja dengan optimal saat dia berapa lama? Iya, dilakukan seminggu pertama dulu. Seminggu pertama ya. Oke, ya. Kemudian baru lanjut minggu kedua oke. Lanjutkan sampai itu 1 bulan, sampai 2 bulan, sampai dia merasa sudah lebih baik dan sampai dia sudah merasa bahwa dia sudah bisa mengatur prioritasnya. Kalau dia sudah bisa mengatur prioritasnya, lalu mulai dicatat. Perasaan-perasaan apa sih yang muncul ketika di 1 minggu pertama saya lepas dari gawai saya atau lepas dari media sosial saya gitu. 1 minggu pertama catat dulu perasaan-perasaan apa yang timbul. Apakah gelisah misalnya ya, atau merasa takut, merasa khawatir ketinggalan berita gitu ya. Kemudian catat sisi positifnya. Sisi positif, tadi kan sisi negatif ya, sisi negatifnya apa, catat, lalu dicatat lagi sisi positifnya. Oh, sisi positifnya saya menjadi lebih rileks, lebih fokus, relasi sosial saya dengan teman-teman ataupun dengan keluarga jadi lebih terbangun, lebih terjalin, yang selama ini mungkin saya sibuk gitu dengan media sosial saya gitu. Jadi catatlah perasaan apa sih yang timbul ketika di 1 minggu pertama saya melakukan detox. Lanjut lagi ke minggu kedua dan seterusnya. Sampai kita sudah mulai biasa mengkontrol diri kita bahwa berarti saya sudah dapat formula yang tepat adalah dengan membuat skala prioritas berdasarkan jam dan waktu. Nah, yang paling menarik adalah ada satu penelitian yang menyebutkan bahwa seseorang itu dikatakan dia sudah kecanduan media sosial gitu ya, dan memerlukan detox itu rata-rata mereka sudah menggunakan 1.000 sampai dengan 5.000 kali scroll. Ya, menggunakan jarinya 1.000 sampai dengan 5.000 kali dalam 1 hari. Jadi coba diperhatikan kalau misalnya kita ngerasa bahwa kok saya udah enak nih menggunakan jari 1, 2, 3 itu coba kita rasakan kalau itu di antara 1.000 sampai 5.000, menurut penelitiannya itu sudah masuk dalam kategori kecanduan gawai dan sudah harus terutama untuk media sosial ya, sudah harus melakukan detox media sosial. Baik. Nah Mbak, setelah menggunakan atau akhirnya kita detox media sosial atau detox gawai, apa sih manfaat yang kita rasakan? Mungkin masih banyak orang yang berpikir, saya nggak apa-apa kok, tiap hari saya merasa aman-aman aja walaupun saya menghabiskan waktu dengan gawai. Setelah detox biasanya akan ada rasa positif apa yang kita rasakan? Ya, rasa positif yang kita rasakan adalah lebih rasa berguna, berharga untuk orang banyak. Mungkin yang tadinya lebih menutup diri gitu ya, sibuk sendiri, kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan itu memunculkan kreativitas kita. Mungkin yang tadinya hanya untuk cek-cek berita atau kita merasa khawatir kalau tidak di-like atau tidak di-komen oleh orang lain gitu ya, kecewaannya tinggi, kekhawatiran tinggi, tapi ketika kita sudah melakukan detox itu kita bisa merasa lebih kreatif lagi, lebih berharga lagi, lebih happy lagi. Contohnya misalnya dia mungkin bikin membuat podcast tentang berita ya, tentang latar belakang ilmunya dia misalnya, atau misalnya seseorang, oh ya saya selama ini punya ilmu yang cukup bagus misalnya dalam bidang ekonomi. Nah, oleh sebab itu saya sekarang mau bikin jurnal misalnya, atau jurnal penelitian, atau dia menulis buku misalnya sesuai passionnya dia, sesuai dengan background keahliannya. Jadi cobalah gali potensi diri apa sih yang bisa saya lakukan selain saya tadi ya megang gawai atau saya selalu punya akses ke media sosial. Jadi carilah kegiatan lain yang menimbulkan kreativitas dan galilah potensi diri kita. Baik, jadinya akhirnya lebih kreatif loh. Dan kita juga bisa membangun relasi dengan orang-orang di sekitar kita dengan lebih baik. Karena mungkin komunikasinya akan lebih banyak dan lebih berkualitas. Nah, bagaimana dengan anak-anak nih? Bagaimana caranya mendetoks anak dari gawai? Berarti kan peran orang tua di sini begitu penting ya Mbak?
Iya, begitu penting. Betul sekali Mbak Dika, karena memang anak itu kan copy perilaku ya, mengcopy dari lingkungannya. Jadi apa yang dia lihat sehari-hari, ya itulah yang dia anggap betul gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang, oke deh mau tidur nih, taruh ya gawainya, atau kita misalnya meminta dia untuk melakukan sesuatu, ya kita juga lakukan hal yang sama. Jangan misalnya kita meminta, tapi kita juga masih tetap pegang, atau kita sibuk sendiri mungkin. Oh ya, tunggu sebentar ya, mami belum selesai misalnya, seperti itu. Anak juga dia akan melihat kan bahwa oh ya, berarti boleh dong mengabaikan orang lain, oh boleh dong berarti pegang terus gawai saya sampai malam misalnya. Jadi yang pertama adalah anak itu mengcopy perilaku dari lingkungannya. Berarti kita harus memberikan contoh caranya. Lalu yang kedua adalah pembatasan waktu. Berilah dia penghargaan ketika dia sudah melakukan perbuatan baik yang kita harapkan. Misalnya, oh oke, pinter ya tadi cuma dikasih waktu 30 menit, 45 menit nonton, setelah itu dimatikan, dia mau nurut, kemudian dia mau mandi, mau makan, oke, sudah menuruti semua, lalu berikanlah apresiasi. Misalkan, oh good boy, good girl, atau misalnya ditepuk ya anaknya, itu sudah membuat anak bangga. Jadi itu masuknya dalam kategori reward sosial. Jadi yang segala sesuatu tidak harus selalu dalam bentuk barang atau benda yang dia sukai, tapi berilah dia penghargaan dalam bentuk-bentuk reward sosial. Pelukan, ciuman, nanti anak akan merasa bahwa oh ya betapa berharganya saya ketika merasa dipeluk, merasa dicium, atau merasa senang ketika bermain bersama dengan orang tuanya dibandingkan ketika dia bermain dengan gawainya atau ketika dia memegang gawainya. Jadi ada proses penggantian perilaku di situ. Yang tadinya dia pegang gitu ya, kemudian setelah dibatasi, diberikan jadwal oleh orang tuanya, maka digantikan oleh perilaku lain, misalnya bermain bersama, dipeluk, dicium, berbincang-bincang dengan ayah bundanya. Nah, itu ada pergantian perilaku. Yang berikutnya adalah pembatasan penggunaan waktu. Jadi berikanlah, misalnya kita, oke, kalau di hari Sabtu Minggu gitu ya, kita bisa sekitar total bisa 2 jam. Buat yang anak lebih kecil, tapi untuk yang udah SD gitu bisa 3 jam dengan pembatasan. Contoh, 30 menit di pagi, 30 menit di siang, 30 menit di sore, 30 menit di malam hari gitu. Nah, ini kalau kita bicaranya di akhir pekan ya, di mana dia tidak sekolah, di mana dia di hari libur. Kita bisa memberikan 2 jam tapi dengan 30 menit, 30 menit, 30 menit di waktu yang berbeda. Tentunya ada jeda. Oke, setelah pegang, kalau gitu boleh sekarang main sepeda. Oke, kalau gitu sekarang Bunda kasih makanan kesukaan misalnya, lalu belajar cooking class misalnya, atau simple cooking yuk sama Bunda. Jadi carilah aktivitas pengganti supaya anak itu teralihkan fokusnya dan perhatiannya kepada hal yang lebih positif. Baik, jadi memang orang tua harus mencontohkan juga. Jangan kita mau detox anak dari gawai, kitanya masih main gawai. Kalau ditanya kok Mami boleh, saya enggak, kamu masih kecil. Ini bukan jadi alasan yang tepat ya. Dan kita juga harus kreatif ya Mbak ya, agar anak juga merasa senang, bisa bermain, bisa membandingkan juga ternyata lebih nyaman nih bermain dengan orang tua daripada dengan gawainya. Oke, nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Nah, tadi kita sudah bahas ya dari gejalanya, penyebabnya apa, bahkan penanggulangannya apa. Dan sekarang kita akan rangkum menjadi tips untuk Anda bagaimana memulai detox media sosial. Baik Mbak, berarti kita kasih tips nih ya untuk pemirsa di rumah, kita kasih rangkuman yang tadi kita sudah jelaskan. Yang pertama adalah beri pembatasan dan tentukan waktu detox kita sesuai dengan tingkat kecanduan. Silakan Mbak. Oke, berikanlah batasan gitu ya, batasan penggunaan waktu untuk anak-anak yang lebih kecil bisa dengan 30 menit, kemudian 20 menit istirahat, kemudian untuk anak yang sudah masuk sekolah dasar bisa pemberian sekitar 45 menit sampai dengan 1 jam dengan dijeda 30 menit istirahat. Begitu juga ketika dia sudah bertambah usianya, bisa ditambahkan lagi waktunya, tapi dengan jeda-jeda per 30 menit untuk istirahat. Dan jangan lupa untuk menatap hal yang lain, misalkan pemandangan dan lain sebagainya, jadi tidak menatap layar lagi. Baik, lalu yang kedua nih, kalau perlu hapus akun yang membuat kecanduan, ya kan, aplikasi yang membuat kecanduan, atau jangan ada fasilitas tersebut di gawai yang memang sering kita gunakan. Silakan Mbak. Iya.
Menghapus akun salah satu caranya, ya bisa dilakukan dengan bertahap, dengan mematikan notifikasi dulu, kemudian kalau kita merasa masih kurang nyaman gitu ya, baru kita bisa melakukan penghapusan akun tersebut. Dan juga kita juga lihat bahwa penggunaannya harus sesuai. Kalau misalkan untuk laptop adalah untuk bekerja, berarti di laptop jangan ada aplikasi media sosial, seperti itu. Baik, jadi bertahap ya, dimulai dengan mute notifikasinya agar kita tidak terpancing untuk melihat karena ada notifikasi atau pesan-pesan yang masuk ke akun sosial media kita. Kalau memang masih ternyata kok kayaknya masih kecanduan, oke, kita hapus atau kita uninstall aplikasinya dari gawai yang sering kita gunakan setiap hari. Kalau masih enggak juga ya mungkin kita harus diamkan dulu gawai kita gitu ya Mbak ya, untuk kita benar-benar rehat. Nah, selama rehat, biasanya kita akan adaptasi. Jadi perlu nih kegiatan lain yang bisa membuat kita terdistraksi atau kita lebih menarik dengan kegiatan yang real, bukan di dunia maya atau di gawai. Jadi sejauh mana ini penting untuk membuat kita teralihkan dari gawai, Mbak? Ya, untuk mengalihkan perhatian itu sangat penting sekali gitu, karena ketika kita sudah mulai kecanduan gitu ya dengan media sosial, itu akan merasa kita membuat kecewa, kita akan merasa bahwa membandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, dengan kita melihat media sosial, oh semuanya serba indah, sementara kita tidak memiliki posisi tersebut gitu ya, itu akan membuat kita stres. Nah, caranya adalah dengan pengalihan, mulailah kita beralih ke kegiatan-kegiatan yang positif, yang bisa membangkitkan rasa percaya diri ya, tadinya mungkin rendah diri, minder gitu, kemudian kita bisa mulai teralihkan, oh ternyata saya punya bakat masak loh, oh ternyata saya punya hobi baru loh, hobi saya olahraga. Jadi alihkanlah ke hal-hal lain yang kita bisa lakukan dan galilah potensi diri apa sih yang belum pernah saya lakukan selama ini dan ternyata bisa membuahkan hasil yang lebih baik lagi. Baik, jadi itu tips dari Bincang Sehati hari ini untuk Anda pemirsa. Mbak, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa berguna untuk pemirsa di rumah. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Baik pemirsa Bincang Sehati, hari ini kita mulai belajar bagaimana kita bisa menggunakan gawai kita dengan bijak. Kita mulai tahapannya, kalau nggak bisa mute, kita uninstall dulu aplikasinya. Kalau masih nggak bisa, kita coba alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang menarik. Jangan lupa juga kita bisa loh menuliskannya, kita mulai buka buku kita, ambil pena kita tuliskan jurnal kita tiap hari. Apa saja yang kita bisa lakukan, apa perubahan-perubahannya setelah kita detox media sosial. Setelah itu kita akan jadi pribadi yang lebih sehat, pribadi yang lebih baik, dan kita bisa menggunakan gawai kita dengan lebih baik. Baik, tetap selalu saksikan Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat, dan jika Anda punya kritik atau saran bisa langsung melayangkan pesannya ke kami, ke akun media sosial kami. Saya Asti Adika pamit undur diri, sampai jumpa.